dari kedua belah mid laner. Ini juga akan menjadi matchup yang menarik, sama-sama udah menggunakan hero powernya. Yap, game yang kelima, skor 2 sama. Siapa yang akan berangkat menuju ke final upper bracket untuk pertama kalinya menjadi tim di MPL ID season 13 ini. Jadi sekali lagi, Velodrome Arena, mana suaranya? Lihat tuh, semuanya menguning. Semuanya menguning Iya, ya? tuh yang kelihatan dia bawa bendera ya. Iya, Velodrome menguning luar biasa. Oh, seperti padi ya? Hah? Menguning, iya dong. Iya juga. Oke. Tapi seperti ilmu padi ya berarti hidup ini. Baiklah. Masih diterusin. Ya udah. Tapi untuk di early kembali terlihat masih cukup aman aja. Apalagi kalau ngelihat sekarang lu. Ini cukup kewalahan ya untuk bisa match up dengan adanya export. Yap, dia bakal bisa di zoning mundur ke belakang ya. Tapi kalau emblemnya belum dibuka dan sebentar lagi mungkin akan dibuka ya untuk emblemnya. Mungkin bagi kisi-kisi kalian sendiri. Keyboy ini menggunakan emblem support tadi. Oke. Bukan dengan emblem tank dan firmness yang biasanya dibawakan oleh Edit itu sendiri. Yep. Sementara sekarang di area atas ada perebutan terhadap satu gold crab-nya. Siapa lagi yang mendapatkan ke arah gold crab tersebut? Sungguh agresif. Yap, tapi unggul jumlah ya dari Fnatic Onyx menuju ke arah top lane-nya juga. Walaupun Cadera ini udah dibantu juga dengan adanya Hook. Shatter masih belum bisa Galak. mengenai ke arah dua pemain dari Geek Fam yang dituju. Yap. Galak banget. Andai kena kayak follow up tadi kalau udah ready sih itu. Flicker Earthshatter, Suns. Namun sekarang di area tengah kita lihat saja. Penggunaan Purify sudah terlihat. Satu buah Purify untuk bisa menghindari Shadow Stampede. Karena kalau enggak, itu bisa jadi first blood. Ya udah jelas ya mungkin first blood bakal didapatkan oleh Geek Fam. Dan untuk setup di turtle yang pertama ini dia. Untuk tempo permainan setelah 2 menit awal. Hei, udah ada satu player kali ini langsung ditelan begitu saja. Tidak bisa lagi bertahan dan first blood menjadi milik dari Ray. Oke, kembali kontrol objektif yang harusnya bisa dimenangkan oleh Geek Fam. Dengan setup terlebih dahulu. Dan jangan lupakan juga bahwa Keyboy-nya pun baru saja tumbang. Dan gak ada kontes, menarik. Yap, untuk sekarang kita lihat saja siapa yang akan mendapatkan ternyata. Turtle menjadi milik dari Kairi. Oke, Retribution ternyata tercounter oleh Kairi Bution. Waduh. Semuanya aja gue paksa, maaf. Iya. Ya Kairi hanya dengan berjalan tadi ya ternyata ya. Dapetin untuk turtle-nya juga. Jadi sedikit untuk menetralkan first blood yang didapatkan oleh Geek Fam. Dan sejauh ini untuk audience prediction-nya dipegang oleh Fnatic Onyx dengan angka yang cukup signifikan. Oke, masih terlihat ya kayak Fnatic Onyx terlihat mendominasi juga sebagai prediksi-prediksinya juga. Dan sekarang Geek Fam akan membuktikan apakah prediksi itu bisa dipatahkan. Yap. Lumayan tadi 28% ya. Sebelumnya kan 63 tadi Iya. kan, tipis-tipis. Ini sekarang udah Tipis-tipis. semakin didominasi lagi. Makin meningkat lagi dan pertempuran akankah terjadi? Tidak. Untungnya tadi Kairi masih berhasil berbelok dengan kecepatan penuh tadi. Ini user-user Baxia yang mengerikan. Pada Aduh, strike. Aboy langsung ditimpa kayak begitu saja. Aboy Ah. dipaksa untuk bisa mengeluarkan karena Netherrealm yang dia milikin. Oke, bahkan bukan Netherrealm doang ya. Tadi Bloom juga sempat dibuka untuk bisa menyelamatkan dari Aboy. Banyak source skill yang memang terbuang juga. Tapi setidaknya Aboy itu gak tumbang sama sekali. Dan Flower of Hope Wah, ini ada di diganggu. tangan Cadera. Benar-benar di babysit untuk di area top. Yap. Sementara sekarang di area atas benar-benar ditemenin pula, tapi di area tengah banyak makanan tuh dan bisa dimanfaatkan semuanya. Mencoba untuk recall dulu, sabar. Setup lagi tapi lane atas nih. Cadera betul-betul ditekan terus-terusan. Yap. Yap. Tapi sementara ditekan di babysit. Baloiski juga gak pernah ninggalin di area top sekarang. Jarang kita lihat dia jalan kecuali tadi untuk bantuan ya. Di first blood yang didapatkan Geek Fam. Dan Cak Dera akan diberikan mungkin banyak gold juga EXP secepat mungkin. Wah, ini Cadera you never farm alone ya. Itu penin terus gak apa-apa. Tapi memang itu respon yang dibawakan sama Geek Fam juga setelah melihat gameplay dari Fnatic Onyx yang memang udah mulai concern terhadap gold laner mereka. Ini di bawah Luke juga udah keras banget kayaknya badannya. Berhasil untuk bisa mempertahankan terus-terusan dari landing yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran di arena tertentu harusnya akan terjadi. Baxia mulai maju ke bagian depan. Sementara Federal Strike-nya udah langsung dikeluarkan. Ray-nya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Donor Wolfking udah langsung terlihat. Mereka semua masih mulai berkumpul. Ada Bloom udah langsung dikeluarkan pula. Bahkan untuk kali ini mereka masih sangat-sangat kuat sekali bertempur di dalam area tersebut. Tapi Luke-nya berhasil dihancurkan. Mulai terpisah satu persatu. Dan Aboy menjadi korban di dalam pertempuran. Dan itu dia damage dari Pranorat yang dibuka
oleh Keyboy. Dia nggak tumbang, justru dia bisa mengembalikan keadaan. Dan tadi ada satu buah trigger dari Detona's Welcome. Yang akhirnya ngebuat dari Ray-nya pun nggak bisa lagi melakukan inisiasi berlebih. Itu triggernya di awal ya Di tadi awal. ya. Sebelum adanya team fight di area turtle-nya dan Blazing Duet. Yap, langsung saja Blazing Duet bahkan Federal Strike. Cadera menjadi satu misi utama mereka selesai. Oke, agresivitas sekarang sudah mulai dikontrol pelan-pelan sama Fnatic Onyx. Dengan adanya perputaran ke arah atas, Cadera yang lagi-lagi ditarget, damage juga yang bisa disumbangkan oleh Sans. Menjadi eksekutor dengan cukup baik. Karena kalau ngeliat Wings by Wings, ngeliat Battle Mirror Rematch, kayak temponya, rotasinya kayak cepet banget gitu ya. Benar, dan itu yang sudah mulai terjadi sekarang. Bagaimana dari Fnatic Onyx, mereka nge-pressure berbagai lini juga. Dan jangan lupakan bagaimana edit yang dipakai oleh Keyboy. Ini adalah mungkin third damager nanti ya, yang bisa diberikan. Karena dengan item defense-nya, dia tetap bisa nge-deliver damage. Yap, itu dia. Tadi ya, jadi bisa inisiasi dan bahkan nambahin bantu damage juga kan. Dan bahkan kadang nggak keduga-duga damage-nya gede. Waduh, ini konsil kecepatan konsil. tinggi, kecepatan penuh. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 3 player ini? Tidak. Mereka balik ke arah. Karena ini sebenarnya kalau dengan gameplay Baxia, pede banget buat tabrak-tabrak masuk ke dalam turret kan. Betul. Tapi masalahnya mereka udah merasakan gimana masuk terlalu dalam. Justru jadi bahaya. Ya, apalagi berhadapan dengan Nathan ya. Iya. Kalau memang kena mundur ke belakang, interference-nya bakal berbahaya banget juga. Yap, oke. Tapi untuk saat ini pun masih belum ada momen untuk Geek Fam bisa memegang kendali dan sekarang. Yap, di bagian bawah, Imo Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah Lutfi masih selamat dengan satu flicker yang dia punya? Oke, Flicker untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata di sisi lain pun ada satu turret yang berhasil untuk dihancurkan di arah atas. Menjadi tabungan kembali untuk Fnatic Onyx. Lihat pula dari Turtle sekarang sudah mulai dipegang oleh Kairi. Oke, di tengah udah mulai berkumpul ke arah beberapa player, 3 player, tapi Turtle menjadi milik Kairi sendirian. Akankah mereka melakukan rotasi ke area atas? Karena sekarang sudah ada pagar yang langsung dibuat begitu saja dan tidak sempat. Tidak sempat. Kena Curse of Crow, kena Energy Impact. Semuanya kena efek stun dan juga damage yang cukup besar. Dan sekarang Sans bersniki-piki di area rerumputan pula untuk bisa mengunci keberadaan dari Cadera. Yap. Wherever you go, I'll follow. Ya, apalagi kan Cadera ini lumayan tipis ya. Iya. Dia harus bisa respect juga dengan damage dadakan dari Fedon Airstrike yang bisa dilesatkan kapanpun juga. Dan setup Fnatic Onyx akan menuju ke bottom lane. Alright, bottom lane ini siapapun ya. Yang, cewek. Bermain cukup agresif pula dengan Battle Mirror Rematch-nya. Dan sekarang dari Fnatic Onyx bener-bener juga ngandangin pemain-pemain dari Geek Fam. Yep. Mereka nggak bisa bergerak terlalu luasa dan bahkan invasi-invasi pun kian terjadi. Oke, bagian topnya. Ini masih memaksakan keadaannya sih harusnya ya. Ya, dan mereka nggak ingin ada keleluasaan untuk Cadera bisa farming sekarang. Waduh, Aboy. Kita lihat, Netherrealm terpaksa langsung dikeluarkan dan Detona's Welcome berhasil menelan ke arah satu player. Akankah berhasil langsung dikonfirm menjadi satu buah poin kill, tapi ternyata Keyboy masih selamat. Iya, dan dia Masih flicker selamat. dan juga tadi dia nggak kena turret damage ya. Masih ada satu katapult terakhir juga yang akhirnya membuat Keyboy-nya masih fine-fine saja di area tersebut. Dan Geek Fam masih belum ada inisiasi yang berhasil loh. Dan sangat sulit nih, karena yang selalu jadi badan Luffy. Wah, hampir saja tadi terkena ke arah beberapa player, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Luke-nya malah menjadi korban. Last Insanity langsung dikeluarkan, tapi Ray-nya sedikit lagi yang bisa di dalam tubuhnya. Belum ada lagi bantuan ataupun dari support system yang siap sedia untuk memberikan bantuan terus-terusan kepada rekan-rekannya. Dan upaya Aboy untuk bisa mengejar ke arah Kairi ternyata masih belum berhasil. Area of effect yang cukup besar kali ini dikontrol oleh Fnatic Onyx yang akhirnya pun membuat dari Geek Fam mereka harus kehilangan 2 pemain mereka. Yap, dan Kairi tadi yang survive, berarti untuk secara level mungkin kita bisa bilang dia unggul 1. Ya. Damage retribution-nya akan ada di atas dari Ray. Dan ini masih belum selesai di sini. Yap. Dari Fnatic Onyx mereka masih ingin untuk melakukan zoning. Mereka ingin lebih unggul ketika mereka sedang melakukan setup. Oke, tapi Purple Buff seperti udah langsung diberikan kepada Cadera loh. Ya karena mau gak mau damage-nya juga di dia gak sih. Utama menjadi tumpuan juga apalagi dalam keadaan yang under. Tapi kalau ngeliat dari segi itemization-nya Studs, dia juga punya mobilitas lebih lagi dengan adanya Blood Wing jadi item pertama. Tapi Blood Wings juga sekarang ada di Aboy ya. Sama-sama untuk keluarga Blood Wings. Cewek. Tapi bedanya damage-nya sangat lebih besar sih, dia langsung ke line nih. Dia instant kan? Iya. Dia instant damage juga. Nah ini dia untuk tarik-tarik ulur di area dari Lord.
Dimana dari Fnatic Onyx mereka punya badan Lutfi yang sedari tadi memang ditargetkan. Tapi dia selalu punya Viraga Armor yang siap. Dan kalaupun pecah, kita selalu lihat yang lain yang ready adalah Flicker yang bisa dipakai. Luke punya Brute Force Armor. Nah, ya udah. Tapi untuk 5 poin kill banding 1 yang sekarang dimiliki oleh Fnatic Onyx, mereka juga nggak keburu-buru ya. Betul. Mereka juga cukup berhati-hati, set up pelan-pelan lagi. Tapi positioning dari Kiboy sepertinya masih belum terdeteksi. Yap, Kiboy belum kedeteksi tapi setidaknya pergerakan dari support system yang dimiliki oleh Geek masih cukup aman sejauh ini. Hanya saja ada sebuah pergerakan di dilakukan cewek berhasil dihancurkan, bahkan untuk kali ini kita lihat saja ada NetherRealm yang udah langsung dikeluarkan. Akankah mereka langsung set up lagi karena Lordnya? Iya, masalahnya kalau ngelihat dari NetherRealm juga ini adalah satu source yang bisa counter initiate. Dan sekarang memang Banditnya berhasil lagi menarik karena satu player, tapi Kiboy masih berhasil pergi. Last Insanity masih ditahan sejauh ini. Lordnya tetap mereka pegangin. Belum ada tim fight benar-benar begitu berarti, tapi sedikit lagi Viraga Armor akan pecah. Akankah mau dipaksakan oleh Luffy? Dan benar saja itu dia Last Insanity langsung dikontak, tapi ternyata untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Kairi. Kairi Tribution. Tapi gak berhenti karena bakal coba untuk dikembalikan keadaan oleh pemain-pemain dari Geek Fam, tapi terlalu jauh dan terlalu beresiko. Lagi-lagi sang jungler dari Fnatic Onyx membuktikan kalkulasinya. Retribution menjadi kunci. Ya, tapi itu berkat bantuan dari Kiboy ya. Dimana Kiboy dia keluar dari Primal Marty ya. Itu waktu pasifnya masih penuh buat editnya. Jadi dia bisa menyumbangkan damage yang besar juga. Yap, dan sekarang Federa Strike langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backupan damage untuk rekannya dan berhasil diamankan oleh Cadera. Oke, Cadera juga udah dikasih ke arah orange buff-nya. Sebenarnya kayak nggak butuh emote, nggak butuh Wind of Nature ya sih dari Cadera. Karena Cadera dia harus berpikir, wah ini masih ada damage yang lain ya. Ada Iya, edit. dia kenanya sama damage dari Sun kan. Oke, tapi untuk sekarang masih dengan adanya damage per second yang cukup tinggi juga dari Nathan untuk bisa langsung nge-clear ke arah Lordnya. Federa Strike-nya keluar terus-terusan. Mengganggu banget untuk pemain-pemain dari Geek Farm. Alright. Dan sekarang kita melihat bagaimana posisi defense yang harus dipertahankan oleh Geek Fam. Lagi-lagi apakah ini akan menjadi kesabaran yang harus mereka pertunjukkan untuk bisa dapetin kesempatan setidaknya. Ya, sekarang kesabaran yang harus dicari sekarang buat Geek Farm ya. Dimana mereka sedang jebol ini banyak dan juga ceweknya kelihatan ini sangat leluasa buat game yang sekarang. Memang belum ada point kill buat cewek, tapi lihat dia punya mobilitas yang sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan ini masih ada Sans, masih ada Kiboy lagi-lagi untuk memberi damage. Dan bahkan Lutfi tadi kan untuk sumbangsi damage-nya dia besar banget. Setiap kali ada fight di area objektif. Yap, tapi kalau ngeliat dari player skill by UBS sendiri, Caderanya tuh kecap banget ya, cuma 300 aja loh. Iya, karena dia di babysit dari awal. Iya, dan juga dia dikasih farmingan yang banyak ya. Wey, I'm offended. Sudah langsung dikeluarkan Viraga Armor terpecah kali ini. Tapi pertempuran yang kembali terjadi dengan ada satu lagi pergerakan lewat NetherRealm. Sudah langsung diaktifkan, Iboynya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Mereka berusaha untuk bisa memberikan serangan balik. Akankah mereka berhasil mengajar dan juga menghajar ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx. Yes, dan itu dia. Satu buah Purify yang bisa menghindari adanya so-called teamwork juga ya, missile expert yang membuat akhirnya dari Sun bisa bertahan. Tapi momen kali ini dimiliki oleh Geek Fam untuk bisa langsung menghasilkan satu buah outer turret di arah tengah. Ya, dan sekarang innernya juga loh. Ya, lagi-lagi hal yang sama ya, dilakukan oleh Geek Farm di mana mereka menarik dengan Shadow Stampede dan lebih dalam lagi dengan Emerald Fighter. Wah, mau dipaksain kau untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base tadi, tapi Emerald Fighter berhasil tadi sepertinya menarik dan juga ada dua orang tadi yang sudah keluar dari pekarangan mereka. Tapi memang fokusnya menuju ke arah satu lane aja ya. Bawah dan atasnya masih belum jalan dan bahkan base turret di arah atasnya dibiarkan. Nah itu tuh. Pecah ternyata untuk top base turret milik dari Geek Farm. Ada Divine Glaive sekarang Cadera. Dia punya damage yang cukup. Cuman ya itu dia. Laning management yang belum terjaga bagi Geek Farm sekarang. Harus mereka bayar mahal. Oke, Oracle jadi milik dari Luke-nya. Lagi Drive Track. Kairi tadi langsung nabrakin ke area terdepan. Wave minion sudah cukup aman di area atas.
Sementara sekarang Lutfi menjadi orang terdepan. Entropy udah langsung dikeluarkan tapi mereka semua langsung saja luput dari pengawasan. Dan sekarang langsung saja menelan lagi ke arah satu player yaitu Lutfi dengan Viragabor yang udah mulai terpecah. Dan pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy mulai maju ke bagian depan tapi udah langsung berhasil dihancurkan pula. Netherrealm-nya sudah diaktifkan. Mereka semua masih bertahan. Blazing juga dikeluarkan tapi Ray itu berhasil dihancurkan pula dengan satu balik pergerakan yang udah ada di dalam tubuh dari cewek itu sendiri. Oke, dan lagi-lagi kali ini kita akan melihat satu tukar satu nyawa terjadi. Namun Cadera ini free banget. Ini Caderanya bisa menyumbangkan damage yang cukup besar. Dan apalagi dengan satu cover up dari Aboy. Yap. Yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan oleh Kiboy tadi Earthshatter Connect 3 buyar. Ya, tapi udah bagus banget tadi ya dari Kiboy. Dia bayarkan Earthshatter-nya bahkan sampai dengan menggunakan flicker juga tadi. Cuman memang dia berada di area tengah dan tadi kayaknya nggak sanggup juga buat keluar dari Pilax dia. Dan akhirnya harus tumbang. Sekarang dari Geek Fam, minus mereka adalah mereka belum punya Retribution. Ya. Masih akan respawn dan Ray akan join sebentar lagi dan reset positioning. Fnatic, Onyx mereka masih akan berupaya untuk bisa ngedelay Geek Fam untuk bisa mendapatkan Lord ini. Harusnya ya, tapi lagi yang dikirim ke bawah ternyata stun. Dan dia juga punya wing space tapi ammo pendek. Look, gagal untuk bisa menarik ke arah beberapa player yang tepat berada di depannya. Oke, Aboy juga masih memberikan poke-poke damage yang ya bisa tarik ulur lagi sih. Sedangkan dengan Lordnya pun masih dibiarkan untuk di-poke satu sama lain. Feeder Strike, Aboy. Oke, di tempat yang berbeda akankah Aboy mau mengeluarkan ke arah Netherrealm? Tidak. Belum tertrigger, hanya ada Bloom tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, oke. Tapi kalau ngelihat dari Bloom juga di sana sudah ada fleeting time ya. Untuk bisa memaksimalkan kembali dari segi cooldown untuk bisa membantu. Wah, entropinya langsung pindah ke arah depan dan terjadilah pertempuran. Dengan Viragabor yang sudah tidak ada di dalam tubuh dari Lutfi dan mereka semua melakukan sebuah pertempuran tepat berada di dalam area Ruben yang ada di bagian tengah. Netherrealm yang langsung diaktifkan tapi belum ada yang tumbang sejauh ini dengan satu Immortal tadi sudah boleh pecah. Hanya saja sekarang di bagian bawah kita lihat akankah mereka berhasil untuk bisa membuat pergerakan dari cewek. Mendapatkan kemenangan dan benar saja game kelima milik Fnatic Onyx. Satu buah split push dari cewek membuat Fnatic Onyx menjadi finalis kita di upper bracket dan Geek Fam. Mereka harus berjuang lebih keras.